Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Budi akan memberikan bahan ajar struktur cerita fantasi. Jika kemarin hari Senin kalian sudah belajar mengenai jenis-jenis cerita fantasi ya. Ada dua secara umum kelompok cerita fantasi yang berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, juga ada cerita fantasi yang berdasarkan latar cerita. Nah, mari kita simak bersama struktur cerita fantasi. Setiap teks pasti memiliki struktur bagian seperti yang kemarin ya pada teks deskripsi, adapun strukturnya yaitu deskripsi umum dan deskripsi bagian. Nah, sedangkan di struktur cerita fantasi ada tiga strukturnya. Yang pertama adalah orientasi, tahap pengenalan. Yang kedua adalah komplikasi, tahap konflik. Yang ketiga adalah resolusi ya. Ini biasanya urut, tidak mungkin kalau mustahil kalau berselang-seling. Jadi urut, yang pertama orientasi dulu, kedua komplikasi, biasanya di tengah-tengah, dan yang terakhir sebagai penutupnya adalah resolusi. Untuk penjelasannya kita simak pada slide berikutnya. Bagian yang pertama adalah orientasi atau tahap pengenalan. Tahap pengenalan seperti apa? Nah, saat kalian membaca sebuah cerita ya, ini saya khususkan untuk cerita fantasi, cerita khayal. Nah, pada bagian pertama, di awal paragraf, itu pasti ada bagian orientasi. Nah, orientasi cirinya apa saja? Ada pengenalan tokoh dari ciri fisiknya, bisa ciri fisik tokoh, wujudnya, kemudian bisa watak tokoh itu. Lalu bisa pengenalan latar, sedang di mana tokoh tersebut. Ya, di rumah atau di hutan atau di gunung dan sebagainya. Kemudian bisa juga pengenalan konflik sebelum mencapai ke konflik yang memuncak atau klimaks. Pasti terlebih dulu kita tahu dulu penyebab konfliknya seperti apa atau pengenalan konflik. Contoh kita baca bersama contoh bagian orientasi. Nah, di sebuah gubuk tua tinggallah seorang kakek tua yang renta. Warna putih memoles seluruh bagian rambut dan kumis. Dengan separuh tenaga, ia masih terampil memainkan berbagai alat pertukangan untuk membuat meja dan kursi ukir pesanan para pelanggan. Meski sudah tua, ia sangat mendambakan kehadiran anak. Karena sejak menikah hingga sepeninggal sang istri, Tuhan belum mengaruniai seorang anak. Nah, ini contoh bagian orientasi, tahap pengenalan. Ciri-cirinya ya, ada pengenalan tempat, pengenalan latar tempatnya yaitu di gubuk tua itu, kemudian pengenalan tokohnya, siapa tokohnya, seorang kakek tua renta. Terus ini ada ciri fisiknya, rambutnya yang putih, kumis putih. Terus dengan separuh tenaga ia masih terampil, ini berarti ada pengenalan wataknya yang tetap rajin ya, rajin, tekun, terampil. Ini ciri fisik yang lain sudah tua. Itu terus ada pengenalan konflik. Nah, pengenalan konfliknya apa? Dia belum memiliki anak dan ingin sekali memiliki seorang anak karena telah lama mendambakan anak ya. Itu ciri dari orientasi ya, tahap pengenalan. Selanjutnya adalah bagian komplikasi. Bagian komplikasi ini adalah bagian yang berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah atau konflik hingga masalah itu memuncak sampai klimaksnya ya. Masalah atau konflik itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu konflik batin dan fisik. Mungkin yang kalian tahu konflik itu hanya satu ya, konflik fisik yaitu konflik yang seperti bertengkar itu, terus pertempuran, ada peperangan. Nah, tidak hanya itu jenis konflik itu ya, ada pula konflik batin. Ini saya menjelaskan konflik batin dulu. Kalau konflik batin itu hanya diungkapkan di dalam hati atau dipendam saja ya, tidak dilontarkan kepada tokoh lain, tidak saling debat, tidak saling ejek, tidak bertengkar secara fisik ya.
Itu namanya konflik batin, yang hanya di batin saja, di dalam hati. Berikutnya ada konflik fisik. Nah, ini yang sering muncul, konflik yang terjadi antara tokoh, baik itu secara lisan ya, perdebatan, ejekan, olok-olokan, maupun secara fisik. Itu namanya konflik fisik. Jadi bagian komplikasi itu pasti ada salah satu atau mungkin dua-duanya jenis konflik itu ya. Komplikasi pasti ada konfliknya, entah itu konflik batin maupun konflik fisik. Itu bagian atau tahap dari komplikasi. Nah, saya berikan contoh bagian dari komplikasi. Ada sebuah cuplikan cerita. Kalian pasti sudah pernah membaca atau menonton cerita Timun Emas ya. Itu Timun Emas salah satu contoh dari cerita fantasi. Melalui pintu belakang, Timun Emas dengan cepat berlari agar raksasa itu tidak mengetahui keberadaannya. Namun naas, raksasa yang garang itu bisa mengejarnya hanya dalam beberapa langkah saja. Ia tidak sabar ingin segera memakan Timun Emas. Dengan berbekal 4 bungkusan yang diberikan oleh Mbok Rimbi, sang ibunda, Timun Emas membuka bungkusan yang pertama, yaitu biji mentimun. Ia lemparkan biji mentimun ke arah raksasa itu dalam kondisi terdesak. Nah, ini salah satu potongan konfliknya. Ini adalah bagian dari komplikasi ya. Ini meski konfliknya masih panjang ya, ini sudah masuk bagian komplikasi ya. Ada beberapa ada konfliknya. Dikejar oleh raksasa itu, kemudian si Timun Emas melemparkan bungkusan yang pertama yaitu biji mentimun ke arah raksasa. Ya, ini contoh tahap komplikasi. Berikutnya yang terakhir ya, sebagai penutup adalah bagian atau tahap resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Jadi konflik secara fisik maupun konflik batin itu terselesaikan dengan adanya resolusi ini. Penyelesaian masalah tidak selalu berakhir bahagia. Kalau kalian tahu, mungkin penyelesaian masalah di cerita-cerita itu ada yang berakhir bahagia atau happy ending, tapi tidak selalu seperti itu. Ada pula yang berakhir menyedihkan atau sad ending. Terus bisa juga alurnya atau ceritanya menggantung atau bersambung, masih ada sambungannya lagi. Itu namanya resolusi. Untuk contoh cuplikan teksnya kita lihat di slide berikut. Nah, kita baca bersama-sama ya cuplikan contoh bagian resolusi. Dengan semburan tenaga api dan mantra sakti kiriman dari Panji sang petualang, monster Corona berhasil dikalahkan oleh Ultraman Ribut. Upin Ipin dan kawan-kawannya bisa bernapas lega, lalu bisa kembali bersekolah seperti semula. Jadi resolusi itu penyelesaian sebuah masalah atau konflik, biasanya letaknya di akhir. Nah, seperti itu. Semoga kalian bisa ya membedakan manakah yang termasuk bagian orientasi, kemudian komplikasi dan resolusi ya. Nah, seperti itu perbedaan ketiga struktur. Silakan kalian baca-baca kembali di buku paket bahasa Indonesia. Sekian penjelasan mengenai bahan ajar struktur teks, struktur cerita fantasi dari Budian. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya, yang nanti saya bagikan linknya melalui Google Form. Silakan bertanya jika ada kesulitan terkait jenis cerita fantasi maupun struktur teks cerita fantasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya.